Bakar. Ya jelas saya rek Surabaya ngamuk, jelas salah kok. Malah iki sampai ngancem wakil wali kota lu bayangno. Bilang sama anak buahnya sampean suruh stop demo-demonya. Kalau sampean atau anak buahnya sampean ngotot, kalau sampai Madas Nusantara atau Madas Serumpun yang kena imbasnya tidak akan tinggal diam, Tarmuji. Ya. Malah iki sampai wani ngancem wakil wali kota, Cak. Bayangno jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan suatu penjelasan kepada Bapak yang telah memposting video di TikTok bahwa telah mengatakan orang yang di samping saya itu adalah anak buah saya pada saat saya kunjungan dan sidak di wilayah tempat Nenek Eliana. Sekali lagi, yang di sebelah saya itu bukan anak buah saya. Kalau nggak salah sebut, itu adalah wartawan media sosial. Memang setiap hari Selasa, itu di rumah dinas saya, sebagai tempat rumah aspirasi, sebagai tempat untuk pengaduan warga kota Surabaya maupun yang lainnya, itu penuh dengan wartawan. Ada Tribun, ada Memo, ada Kompas, ada Diswe dan lainnya, termasuk media online dan media sosial, wartawan-wartawan di sana. Bukan setiap Selasa mereka hadir, tapi kadang-kala mereka hadir mengikuti keluhan warga yang disampaikan ke saya. Masa kalau ada orang mau meliput kegiatan saya, tidak diperbolehkan. Karena rumah aspirasi ini adalah boleh untuk siapa saja. Begitu juga pada saat saya melakukan sidak lapangan, saya pun tidak pernah mengajak mereka. Mereka datang dengan sendirinya mempunyai inisiatif mengikuti sidak saya. Ya tentunya saya tidak boleh melarang dong, karena mereka kan juga ingin mendapatkan liputan. Terus ada orang misalkan foto sama saya, kesoting di pinggir saya, diasumsikan, digebyak uyah bahwa itu anak buah saya, itu salah kaprah. Sopo sih Madas iki kok sampai wani-wani mengancam wakil wali kota lho. Lagian ormas itu kalau mau merekrut anggota, ya dipilih-pilih gitu loh. Pilih anggota ormas yang EQ-nya itu agak tinggi, sehingga ketika di lapangan harus terjadi aksi-aksi yang agak anarkis, ini tidak direkam. Sari anaknya tak bawa keluar ya? Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat, percuma bicara surat. Mau ini saya punya kok, gak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jalan Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini. Ya mungkin tujuannya ben terkenal, ben viral sih. Melakukan aksi ya toh, kekerasan, direkam, diupload untuk media sosial. Akhirnya kan jadi bukti. Yo nek dipikir ki yo lucu ngono lho, melakukan salah tapi direkam, diupload. Cune meneh ketika netizen warga Indonesia ini sudah menyalahkan Madas karena kasus Ibu Elina ini. Sing jenenge sapa Pak Yasin gitu. Ngeyel kalau itu bukan orang Madas. Jejak digital loh Pak. Pesan semua kepada anggota Madas seluruh Indonesia, marilah kita melakukan kebaikan. Jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi mau rampas haknya orang lain. Maka rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Dan meskipun Madas kalau kelakuannya merampas hak orang lain, itu harus diproses hukum seberat-beratnya. Betul. Jadi kita tidak main-main, kita membentuk ormas Madas ini bukan mau menyakiti orang lain. Kita tujuan itu mau membantu. Jadi kalau kita sudah banyak 1000 orang, kita sumbangan 10 ribuan, itu kan banyak jadi untuk membantu yang membutuhkan bantuan bisa kasih bantuan. Itu tujuannya, bukan mau jadi preman. Jadi semuanya teman-teman Madura, saudara-saudara yang ada di Madura atau di Surabaya, janganlah mau jadi tukang takik, ya itu pesan saya. Jadi tidak boleh ngikut-ngikuti orang kalau tidak tahu permasalahannya. Pastikan dulu, kalau memang benar-benar itu yang dibantu, ditipu atau dibohongin, boleh dibantu. Tapi kalau tidak tahu permasalahannya, jangan terlalu di depan, apalagi mengambil hak orang lain. Itu sangat dilarang oleh Allah.
rezeki sudah diatur ya. Jadi mari kita nggak usah jadi preman lah, kita harus saling membantu yang membutuhkan bantu. Jadi yang kemarin viral di Surabaya itu harus diproses hukum, meskipun anggota Madas pun harus diproses hukum. Kronologi bahwa pada tanggal 4 Agustus 2025 ini rumah nenek didatangi yang namanya Samuel dan segerombolan orang yang tentunya itu juga ada suruhan Samuel. Terus mungkin memperingatkan nenek Liana ya yang ada di sana. Tanggal 6 Agustus mereka datang lagi ke tempat nenek Liana, Samuel dan gerombolan orang-orang yang seperti terlihat dan terekam di dalam video itu. Mereka langsung mengusir nenek Liana. Dipaksa untuk keluar rumah. Katanya Samuel bilang rumah tersebut sudah dibeli dari yang namanya Elisa. Elisa ini adalah kakak atau saudaranya nenek Liana yang sudah meninggal. Maka setelah nenek keluar dari rumah tersebut, bahwa selang berapa hari kemudian mereka mengosongkan rumah nenek itu dengan menggunakan alat berat. Tentunya pengosongan itu segala barang-barang yang ada di dalam rumah nenek, baik itu barang rumah tangga maupun dokumen-dokumen resmi seperti sertifikat, mungkin ijazah, ada cucu-cucunya nenek, karena nenek di sana itu adalah mereka yang orang yang belum menikah sampai umur 80 tahun. Dengan 4 saudara, 3 saudaranya juga belum menikah tapi sudah meninggal semua, tinggal nenek seorang diri. Artinya saya begitu ngobrol dengan saudaranya nenek ini punya warisan yang banyak. Bukan cuma yang sedang disengketakan di sana. Warisannya masih banyak. Dan itu terbukti mereka menyimpan sertifikat yang sekarang ini hilang, dirampas oleh kelompoknya Samuel CS. Oke, sorry saya potong Pak. Saya mau butuh penegasan. Si Samuel ini ada hubungan apa dengan nenek Elina ini? Sudahkah Anda mengetahui informasi itu? Samuel itu katanya yang membeli dari lahan yang diakui sama mereka, sama Elisa. Jadi mereka mengakui sudah membeli rumah nenek atau lahan dan rumah nenek yang ada di Kubuan Sambikerep sana. Oke, dan setelah Anda menelusuri, kemudian sudah ketahuan ada video seperti itu, Anda coba menelusuri ke sana, sempat mengecek lokasi, sempat ada adu argumentasi, itu argumen apa yang muncul dalam perbincangan Anda saat itu, Pak? Saya berargumentasi bahwa dengan nenek seorang diri, mereka seorang ibu yang berusia 80 tahun, dengan jalan yang sudah ya agak membongkok seperti itu, maka saya langsung pertanyakan kepada RT RW setempat, apakah tidak ada pembelaan dari warga sekitar? Karena mereka di sana adalah mengeroyok, menggeruduk, atau mereka bersama-sama Samuel CS ini, RT RW mengatakan, mereka katanya sudah melakukan komunikasi. Tapi kan nggak mungkin. Saya sangat heran. Jadi ketidakmauan diri, tidak ada empatinya RT RW yang di sana maupun masyarakatnya terhadap nenek tersebut. Ini saya marah. Saya sempat benar-benar melakukan hal yang menyempok pada RT RW yang di sana. Soal itu rumah bersengketa atau lahan masih bermasalah yang diakui oleh Samuel itu adalah hak miliknya. Nah, tapi yang kita kecam adalah tindakan yang brutal, tindakan yang mereka melakukan kekerasan terhadap nenek. Oke, nah dengan kondisi seperti tadi Pak, rumah nenek Elina ini kan udah rata Pak, udah hancur begitu. Solusi yang ditawarkan Pemkot kepada nenek Elina ini gimana? Jadi kemarin kita datang ke sana, Nek sekarang tinggalnya di mana? Kalau memang nenek belum punya tempat tinggal, kita akan mengusahakan tempat tinggal. Tapi nenek sudah bersamai dengan saudaranya, ibu-ibu yang peduli dengan nenek di situ. Masih ada ikatan saudara. Jadi kita masih memantau kasus ini dan mengawal sampai nanti Polda Jatim bisa memberikan suatu penjelasan secara gamblang dan jelas.